لحظاتی مطلبی است که انسان در خودش باید پیدا بشه. Bayangkan, seorang anak yatim piatu dari kota kecil di negara Iran sana yang bernama Khomeini. Dia tidak punya tentara, dia tidak punya tank, bahkan tidak punya paspor karena terusir dari negaranya sendiri. Tapi dari rumah kontrakannya yang kecil di Paris sana, pria ini hanya membutuhkan beberapa keping kaset rekaman untuk meruntuhkan kekaisaran paling mewah di Timur Tengah dan membuat Presiden Amerika Serikat tidak bisa tidur nyenyak selama 444 hari. Bagaimana mungkin seorang ulama tanpa senjata apapun mampu memenangkan perang melawan negara adidaya seperti Amerika Serikat? Hari ini, aku Indi, kita bakal bedah rahasia di balik sosok yang paling ditakuti Gedung Putih Amerika Serikat. From Zero to Hero, Ruhollah Mousavi Khomeini. Ruhollah Mousavi Khomeini lahir 24 September 1902 di sebuah kota kecil di negara Iran yang bernama Khomeini. Hidupnya keras sejak kecil. Ayahnya dibunuh saat ia masih bayi, sedangkan ibunya wafat ketika ia remaja. Mental yatim piatu inilah kemudian yang membentuknya menjadi pribadi yang tak kenal rasa takut, meskipun harus berhadapan dengan tank-tank milik Presiden Iran saat itu, Shah Muhammad Reza Pahlavi di kemudian hari. Demi mencari ilmu, dia meninggalkan tanah kelahirannya dan menuju kota suci Qom. Di sana, ia menghabiskan 40 tahun hidupnya tinggal di dalam Hausa. Hausa ini adalah sebuah sistem pendidikan tradisional yang sangat ketat. Melalui puluhan tahun belajar dan mengajar, Ruhollah akhirnya diakui sebagai seorang ayatullah. Gelar ini bukan jabatan titipan, tetapi pengakuan intelektual tertinggi bahwa ia telah menjadi seorang mujtahid. Nah, mujtahid ini adalah pakar hukum yang mampu menafsirkan kehendak Tuhan secara mandiri. Ditambah lagi, Ruhollah Khomeini sering menggunakan sorban hitam sebagai simbol seorang sayyid atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Garis keturunannya ini tersambung langsung melalui Imam Syiah ketujuh, yaitu Musa al-Kazim. Selama puluhan tahun mengajar inilah kemudian Ruhollah Khomeini menyaksikan ketimpangan sosial yang sangat luar biasa. Puncaknya di tahun 1963. Ia mengkritik kebijakan Presiden Iran saat itu, Shah Muhammad Reza Pahlavi, yang dinilai terlalu tunduk kepada Amerika Serikat. Berdasarkan arsip sejarah, mencatat kontras yang sangat pedih. Di saat Presiden Iran saat itu, Shah Muhammad Reza Pahlavi, menggelar pesta ulang tahun kekaisaran yang ke-2500 tahun yang sangat mewah. Bahkan perayaan tersebut menghabiskan uang 100 juta US dollar saat itu. Dan kalau dikonversikan ke nilai rupiah kita saat ini, itu sekitar 10 triliun sampai 11 triliun rupiah. Anggaran tersebut digunakan di perayaan pesta ulang tahun dengan membangun villa di tengah gurun pasir yang berlapiskan sutra dan berhiaskan lampu-lampu kristal yang sangat cantik. Anggaran tersebut juga digunakan untuk memesan menu yang sangat mewah yang diterbangkan langsung dari restoran Maxime de Paris, Prancis, sebanyak 18 ton makanan termasuk burung merak panggang, bahkan 25.000 botol wine berkualitas tinggi. Suguhan mewah tersebut diperuntukkan untuk 65 kepala negara yang menjadi tamu undangan saat itu. Dan salah satu tamu undangan saat itu adalah Presiden Indonesia almarhum Bapak Soeharto. Di tengah perayaan pesta ulang tahun yang sangat mewah tersebut, jutaan rakyat Iran di pedesaan hidup dalam kegelapan tanpa aliran listrik, tanpa makanan yang cukup, dan bahkan tanpa air bersih. Akibat kontras yang sangat pedih ini, Ruhollah Mousavi Khomeini semakin berani mengkritik pemerintahan Shah Reza Pahlavi saat itu, dan inilah yang membuat Reza Pahlavi memutuskan untuk membuang Ruhollah Khomeini keluar negara Iran. Di pembuangan pertamanya, Ruhollah Khomeini tinggal di negara Turki. Di sana ia tinggal seorang diri tanpa keluarganya. Dari sanalah kemudian diketahui bahwa selain sikap tegas, ternyata Ruhollah Khomeini adalah seorang pria yang sangat menghormati dan menyayangi istri dan keluarganya. Dari Turki ini pula lah
Ruhollah Khomeini selalu menulis surat cinta yang puitis untuk istrinya Khadijah Sakhofi yang merupakan putri seorang ulama yang terhormat, Ayatullah Mirza Muhammad Sakhofi Tehrani. Di dalam surat-surat Ruhollah Khomeini kepada istrinya ini, ia selalu mengatakan bahwa istrinya adalah cahaya mata dan kekuatan jiwa Ruhollah Khomeini. Setelah dari Turki, Ruhollah Khomeini kemudian dipindahkan ke negara Irak. Di negara Irak inilah Khadijah Sakhofi, istrinya dan putra sulungnya menyusulnya untuk tinggal bersama. Dan di Irak ini pula lah putra sulungnya meninggal secara misterius 2 tahun sebelum revolusi. Setelah dari Irak, Ruhollah kemudian dipindahkan ke negara Prancis. Tujuan Presiden Iran saat itu, Shah Muhammad Reza Pahlavi, membuang Ruhollah Khomeini ke luar negeri agar supaya masyarakat Iran melupakan Ruhollah Khomeini dan kritikan-kritikannya. Tapi ternyata perhitungan Reza Pahlavi salah besar. Justru dari pengasingan inilah suara Ruhollah Khomeini semakin menggema melalui kaset-kaset tape yang diselundupkan. Februari 1979, sejarah tercipta. Rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi akhirnya runtuh. Dan pesawat Air France mendarat di Teheran membawa sang Ayatullah pulang. Jutaan orang tumpah ke jalan saat itu untuk menyambut manusia besar dalam sejarah modern. Dan disinilah transisi besar terjadi. Ruhollah Musafi Khomeini mengeluarkan konsep wilayat al-faqih, di mana ulamalah yang memegang kendali politik untuk memastikan keadilan. Dan di April 1979, Ruhollah Khomeini mengadakan referendum nasional. Dan hasilnya, 98% rakyat setuju Iran menjadi Republik Islam. Di saat itu, Ruhollah Khomeini secara resmi ditetapkan menjadi seorang rahbar atau pemimpin tertinggi. Dan ia mulai dipanggil dengan sebutan imam. Tapi, ujian pertama kepemimpinannya langsung datang lewat krisis sandera kedutaan Amerika Serikat di Teheran. Sekelompok mahasiswa menyandra 52 orang warga negara Amerika Serikat selama 444 hari. Dan bagi Amerika, penyanderaan ini adalah bentuk penghinaan terhadap kedaulatan mereka. Sedangkan bagi Iran, ini adalah pesan bahwa mereka tidak mau lagi jadi boneka Amerika Serikat. Karena kejadian inilah kemudian secara resmi hubungan diplomatik kedua negara ini putus. Dan karena tragedi penyanderaan ini pula lah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi embargo ekonomi pertamanya kepada negara Iran. Sebuah sanksi embargo yang dampaknya masih terasa hingga 47 tahun hari ini. Setelah ujian pertama kepemimpinannya, Ruhollah Khomeini ternyata masih belum juga diizinkan untuk beristirahat dengan tenang. Di tahun 1980, Irak memutuskan untuk menyerang Iran. Kenapa Saddam Hussein saat itu memutuskan untuk menyerang Iran? Jawabannya adalah ambisi dan ketakutan. Karena saat itu, negara Arab sedang kekosongan singanya pasca Mesir berdamai dengan Israel. Dan Saddam Hussein ingin menjadi pemimpin tunggal negara Arab. Di sisi lain, dia merasa ketakutan dengan revolusi Khomeini. Saddam Hussein takut jangan sampai warga Syiah yang berada di Irak terinspirasi oleh revolusi Khomeini, kemudian menggulingkan kekuasaannya. Karena saat itu Saddam Hussein pun adalah sekutu Amerika Serikat sama dengan Reza Pahlavi sebelumnya. Saddam mengira saat itu adalah waktu yang tepat untuk menyerang Iran karena Iran sedang sekarat pasca revolusi. Tapi ternyata perhitungan Saddam Hussein salah besar. Ia justru sedang membangunkan singa yang luka karena revolusi yang akan membalas jauh lebih garang. Sebuah hukum alam, tidak ada yang lebih mengerikan daripada seekor singa yang terdesak. Dan disinilah kelicikan Amerika Serikat dimulai. Amerika Serikat saat itu yang sakit hati dengan kejadian penyanderaan 52 orang warganya di Teheran, mulai bermain dua kaki. Secara terang-terangan, Washington mendukung Irak. Bahkan mereka melakukan hal yang gila dengan menghapus Irak dari daftar negara pendukung teroris. Agar supaya Amerika Serikat bisa menyalurkan bantuan dana perang dan juga bantuan intelijen kepada Saddam Hussein. Yang menjadi pertanyaannya,
Lantas, apakah Amerika Serikat benar-benar tulus membantu Irak? Jawabannya sama sekali tidak. Dunia terperanjat saat skandal Iran Contra terbongkar. Ternyata secara diam-diam Amerika Serikat menjual senjata ke Iran melalui perantara yang tak terduga, yaitu Israel. Kenapa Amerika melakukan hal tersebut? Karena rencana licik Amerika Serikat bukan agar salah satu negara itu menang, bukan Irak ataupun Iran. Yang diinginkan Amerika Serikat adalah agar kedua negara itu saling menyerang, saling menghancurkan, dan saling melemahkan satu sama lain. Saat Perang 8 tahun antara Irak dan Iran, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat penggunaan senjata kimia oleh Irak terhadap tentara Iran dan juga warga sipil Iran. Dunia tahu, Amerika pun tahu, tapi mereka memilih menutup mata selama Saddam Hussein masih berguna untuk mereka. Tapi sejarah punya cara ironi untuk membalas. Saddam Hussein yang saat itu merasa bangga karena menjadi pahlawan bagi Barat di Iran, pada akhirnya digulingkan dan dihukum mati oleh sekutunya sendiri, Amerika Serikat, beberapa dekade kemudian. Alasan mengapa Saddam Hussein saat itu digulingkan dari pemerintahannya dan juga dihukum mati adalah adanya indikasi pengembangan senjata pemusnah massal di Irak. Tapi ternyata alasan sebenarnya adalah Saddam Hussein menjadi ancaman bagi dominasi dolar. Kenapa? Karena saat itu Saddam Hussein sempat ingin menjual minyak dalam bentuk mata uang euro. Dan tentu saja ambisi Amerika Serikat untuk mengontrol cadangan minyak dunia. Perang 8 tahun antara Irak dan Iran ini bukan cuma soal wilayah, tapi soal bagaimana jutaan nyawa manusia menjadi pion di bidak papan catur kekuatan terbesar. Dan di tengah kepungan senjata kimia dan pengkhianatan global, Ruhollah Khomeini tetap pada prinsip moralnya, melarang tentaranya menggunakan senjata pemusnah massal atau senjata kimia yang sama. Inilah kemudian yang membuat rakyat Iran merasa bahwa perjuangan yang mereka lakukan bukan sekedar perang, tetapi sebuah pengabdian suci. Selama Perang 8 tahun, Ruhollah Khomeini tidak pernah goyah, meskipun pada akhirnya ia harus meminum racun dengan menerima perdamaian di tahun 1988 karena melihat rakyatnya yang kelelahan. Dan saat itu, Iran tetap berdiri tegak tanpa kekurangan satu jengkal pun tanahnya. Seolah tugasnya telah tuntas tepat setahun setelah Perang 8 tahun ini usai, sanksinya akhirnya beristirahat selamanya di tanggal 3 Juni 1989. Ia meninggalkan 1 orang istri dan 4 orang anak. Dan beliau dimakamkan di Mausoleum Ruhollah Khomeini di Teheran. Dan beliau meninggalkan Iran bukan dalam keadaan kalah, tapi dalam keadaan utuh meski harus dikeroyok oleh kekuatan dunia. Saat itu, dunia melepasnya dengan tangisan jutaan manusia yang membanjiri Teheran. Ruhollah Khomeini pergi dengan meninggalkan sistem yang unik, sebuah teokrasi yang masih membuat pusing para diplomat hingga hari ini, dan warisannya sangat luar biasa. Ia menciptakan poros perlawanan. Iran yang tadinya sekutu Amerika Serikat atau sahabat Amerika Serikat berubah menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat hingga hari ini. Jadi, siapa sebenarnya Ruhollah Khomeini ini? Dari seorang yatim piatu di Khomeini, kemudian menjadi seorang ayatullah, dan berakhir menjadi seorang imam yang menggerakkan bidak catur dunia. Setidaknya ada satu pesan kuat yang ia tinggalkan, bahwa keyakinan yang tak tergoyahkan bisa mengalahkan kekuatan materi yang terlihat abadi. Ia membuktikan kedaulatan sebuah bangsa tidak bisa dibeli, dan integritas seorang pemimpin tidak bisa diukur atau dinilai dari kemewahan istananya. Ia justru membuktikan dari rumah sederhananya di Jamaran, ia menunjukkan bahwa suara rakyat yang terorganisir mampu meruntuhkan kekuasaan yang mustahil dikalahkan. Dan lihatlah Iran hari ini. Hampir setengah abad sejak revolusi itu pecah, dan hampir puluhan tahun sejak sang singa wafat, Iran tetap berdiri kokoh di tengah kepungan sanksi dan ancaman tiada henti. Di tahun 2026 ini, di saat ketegangan dunia mencapai titik didihnya,
warisan Ruhollah Khomeini bukan hanya dalam bentuk buku sejarah, tetapi dalam bentuk kemandirian industri, teknologi yang disegani, dan sikap keras kepala yang membuat negara didaya Amerika Serikat tetap berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Sejarah mencatat bahwa perubahan besar selalu menuntut harga yang mahal. Warisannya akan tetap menjadi perdebatan. Sebuah simbol kemandirian yang luar biasa bagi sebagian orang. Dan bagi sebagian lainnya, ia adalah simbol ketegasan yang memicu ketegangan dunia tanpa akhir. Tapi satu yang pasti, tanpa langkah nekat yatim piatu dari Khomeini ini, peta geopolitik Timur Tengah yang kita lihat hari ini tidak akan pernah sama. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah di tengah dunia yang penuh kompromi saat ini, kita masih membutuhkan sosok pemimpin tegas seperti Ruhollah Khomeini untuk sebuah kedaulatan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak narasi biografi Ruhollah Khomeini ini. Dan jangan lupa subscribe biar kamu tidak ketinggalan narasi-narasi geopolitik selanjutnya. Aku Indi, terima kasih, bye-bye.